kalau sekarang pasca reformasi ini sepertinya lebih muncul istilah-istilah ya, masyarakat lokal, kemudian muncul budaya lokal ya. Banyak tokoh-tokoh baru yang muncul di masyarakat kita begitu. Apalagi misalkan dengan perubahan kebijakan politik di Indonesia yang mengedepankan apa yang disebut dengan pemilihan langsung ya, baik itu pilpres, kemudian pileg ya, maupun pilkada begitu. Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Oke, kali ini kita akan berbicara tentang salah satu materi yang menurut saya sangat menarik, bagaimana kita melihat tentang budaya politik ya di Indonesia. Kalau kita bicara sosiologi budaya, itu salah satu materi ya yang terdapat di sana adalah bagaimana hubungan sosiologi politik dan kebudayaan ya dalam konteks Indonesia. Jadi kalau kita memperhatikan ya Indonesia pasca reformasi ini, banyak sekali kemajuan-kemajuan yang kita peroleh ya setelah runtuhnya Soeharto di tahun 1998. Nah, di sini kemudian Indonesia berubah secara total ya, baik dalam bidang politik, kemudian ada ekonomi, kemudian juga ada sosial, ada budaya, ada media. Nah, ini yang kemudian menjadi titik awal Indonesia itu mengalami perubahan atau yang kita sebut dengan istilah reformasi ya. Walaupun sampai sekarang reformasi ini menjadi tanda tanya, apakah Indonesia ini sudah berada pada jalur yang benar atau justru ada kemunduran-kemunduran, ada stagnasi yang dialami oleh masyarakat Indonesia begitu. Yang sangat kentara sekali kalau kita lihat perubahan yang terjadi di Indonesia pasca 1998 atau pasca reformasi, bahwa Indonesia mengalami lompatan besar begitu, terutama terkait dengan kebebasan menyatakan pendapat ya di publik ataupun di muka umum, dan juga berkembangnya media-media yang terkait dengan internet ataupun media elektronik lainnya begitu. Nah, ini yang kemudian membuat struktur dan kultur masyarakat kita mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Ya, misalkan kalau kita bicara tentang bagaimana perkembangan demokrasi dan sistem pemerintahan kita ini sudah banyak sekali perubahannya. Kalau di zaman Soeharto itu kan kita selalu identik dengan militerisme, kemudian Jawaisme yang sangat menguasai Indonesia begitu. Jadi kalau dulu misalkan hampir di seluruh sektor-sektor penting ya, posisi-posisi strategis di politik itu selalu, kalau nggak militer ya biasanya etnis Jawa misalkan. Nah, kalau sekarang pasca reformasi ini sepertinya lebih muncul istilah-istilah ya, masyarakat lokal, kemudian muncul budaya lokal ya. Banyak tokoh-tokoh baru yang muncul di masyarakat kita begitu. Apalagi misalkan dengan perubahan kebijakan politik di Indonesia yang mengedepankan apa yang disebut dengan pemilihan langsung ya, baik itu pilpres, kemudian pileg ya, maupun pilkada begitu. Jadi kalau pilpres ini kan pemilihan presiden. Dulu presiden itu dipilih oleh anggota DPR RI ya, bersama dengan anggota MPR RI ya, tetapi sekarang justru presiden itu dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Jadi kita sangat menikmati begitu
siapa saja boleh menjadi pemimpin Indonesia asalkan mereka punya akses, mereka didukung oleh partai politik, maka mereka punya tiket untuk menjadi capres begitu. Nah, kalau dulu tentunya ini sulit, ya sulit sekali. Ya tentu juga mereka didukung oleh partai politik, tetapi kebebasan masyarakat untuk memilih ya, one vote, one man, one vote ya, satu orang punya satu pilihan, inilah yang kemudian menjadi pembeda era demokrasi pada masa Orde Baru dengan demokrasi yang kita hadapi sekarang ini. Ya, sebagai contoh ya, kalau kita lihat dinamika yang berkembang di masyarakat kita, terutama dalam konteks politik, bagaimana misalkan banyak sekali tokoh-tokoh baru yang muncul ya, misalkan ada Jokowi yang menjadi presiden sekarang ya, hampir beliau sudah mendekati 2 periode ya, akan habis masa jabatannya di 2024. Nah, dulu siapa yang kenal Jokowi ya? Beliau dari Solo, kemudian beliau juga pengusaha mebel. Tetapi yang menarik, Jokowi ini kemudian muncul sebagai pemimpin dari bawah ya. Beliau misalkan pernah menjabat jadi wali kota Solo selama 2 periode, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta selama 1 periode kurang, lalu kemudian mencalonkan diri menjadi calon presiden. Nah, ini yang saya lihat bahwa pengaruh-pengaruh positif dari sistem demokrasi kita yang mengedepankan pemilihan langsung dan one man one vote ini melahirkan tokoh-tokoh baru begitu. Tidak seperti dulu harus dari kelompok elit ya. Tetapi sekarang siapa saja yang punya partisipasi di partai politik kemudian mencalonkan diri menjadi kepala daerah, inilah yang kemudian bisa menjadi akses mereka untuk menjadi pemimpin Indonesia ya, atau RI 1. Nah, tren-tren politik ini disebabkan oleh apa? Karena perubahan politik tadi ya. Kalau saya katakan munculnya policy tentang pemilihan langsung, kemudian masyarakat bebas memilih siapa yang dianggap layak, siapa yang mereka lebih sukai begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu keunggulan kita ya, perubahan-perubahan yang positif yang kita miliki pasca reformasi ini. Kedua juga tadi saya katakan ada peran media yang begitu besar. Mungkin saya cerita ya, kalau dulu teman-teman waktu saya kecil misalkan ya, di tahun-tahun 80-an mungkin kalian belum lahir semua. Jadi televisi itu masih sangat jarang ya. Pertama channelnya hanya satu yang kita sebut dengan TVRI sekarang ya, televisi Republik Indonesia ya. Jadi warna TV juga hitam putih ya. Saya ingat dulu ketika saya nonton televisi itu kita harus menonton di rumah kepala desa begitu, kita ngintip ya. Jadi belum ada media. Nah, sekarang setelah reformasi kita lihat bagaimana media luar biasa perkembangannya, muncul channel-channel televisi ya, ada SCTV, ada TVRI, ada TV One, ada Metro TV. Nah, sekarang yang baru ada Kompas TV, ada iNews. Jadi berbagai macam channel yang muncul sekarang ini. Tetapi juga saya melihat bahwa perkembangan ini kemudian mulai berubah ya. Orang sekarang jarang nonton TV dengan adanya platform media digital ya, yang kita sebut dengan media sosial. Ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook, dan juga ada media-media sosial lainnya ya, Instagram. Jadi kalau teman-teman mau jadi artis tidak harus kemudian membangun karir di media-media mainstream begitu jadi artis, tetapi orang jadi selebgram dia bisa jadi artis kalau followersnya banyak ya. Jadi tergantung followers sekarang. Kalau teman-teman mampu memanage itu ya, bisa dapat endorsement, bisa dapat bisa dapat iklan ya, kemudian dapat followers. Nah, ini kan kita lihat sebagai perubahan begitu yang justru bisa diakses oleh semua orang ya. Jadi teman-teman kalau mau jadi artis semua punya peluang begitu ya. Nah, ini apa yang kita nikmati dalam konteks sekarang ini pasca reformasi. Nah, kalau bicara politik ya, kita tahu Indonesia ini kan menganut multi partai. Kalau
kembali ke zamannya Soekarno ya. Jadi pada masa Soekarno itu banyak sekali partai-partai politik yang bermunculan ya. Tapi yang besar itu ada PNI, kemudian ada PKI dulu ya, yang kemudian menjadi kontroversi sekarang, yang masih menjadi perdebatan ya. Partai Komunis Indonesia, kemudian ada Masyumi yang dibubarkan oleh Soekarno. Nah, lalu pergantian pemimpin yang kita sebut dengan Orde Lama masa Soekarno ke Orde Baru. Nah, ini sudah mulai ada semacam otoritarianisme ya oleh pemerintahan Soeharto, karena beliau mengedepankan tidak banyak partai politik ya. Kalau kita tahu ada 3 ya, ada Golkar, kemudian ada PDIP, kemudian ada P3. Tetapi semuanya bisa disetting oleh pemerintah ya. Kalau kita dengar pendapatnya Profesor Mahfud MD itu, bahwa udah orang ketahui hasil pemilu itu ya, memang praktiknya demokrasi, tetapi kontrol yang begitu kuat oleh pemerintah Orde Baru pada waktu itu, yang kemudian orang bisa menilai begitu, wah ini kayaknya kalau berlawanan dengan pemerintah ya pasti mengalami intimidasi ya, mengalami political discrimination ya, diskriminasi politik ini yang tidak ada kita miliki kebebasan itu pada masa Soeharto. Nah, partai-partai yang 3 ini memang di satu sisi juga menjadi semacam mudah untuk diorganisir ya. Ekonomi kita cukup ya setelah tahun 70 ke atas ya, tahun 80-an ini sudah mulai bagus juga di masa Soeharto. Tetapi yang tidak kita miliki adalah kebebasan ya. Kalau orang berani mengkritisi Presiden Soeharto pada waktu itu, maka tentara akan turun tangan. Ini bukan rahasia umum lagi ya. Nah, sekarang kita menganut sistem kepartean yang baru ya, dengan banyaknya partai politik di Indonesia. Misalkan ada PDIP, ada Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, ada Nasional Demokrat ya yang dipimpin oleh Surya Paloh, ada juga Demokrat yang dipimpin oleh AHY. Ya, ini banyak sekali partai-partai politik yang muncul sekarang ini. Belum lagi setiap pemilu selalu ada partai-partai baru ya. Sekarang kan ada Partai Gelora yang diinisiasi oleh Anies Mata dan Fahri Hamzah. Nah, munculnya multipartai ini sebenarnya cukup kompleks juga ya kalau kita lihat sistem demokrasi kita. Karena banyak sekali negosiasi-negosiasi yang harus dilakukan oleh partai politik. Misalkan sekarang kita mau menghadapi Pilpres di tahun 2024, walaupun masih lama tetapi sudah mulai muncul tokoh-tokoh ini. Misalkan ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, ada Anies Baswedan, Risma, AHY. Nah, ini tokoh-tokoh baru ini kemudian muncul di masyarakat kita. Mereka menurut survei, mereka lah yang cukup tinggi hasil surveinya menjadi calon presiden Indonesia. Nah, bagaimana kemudian kalau kita lihat secara sosiologis ya, di satu sisi bahwa masyarakat kita sebenarnya cukup cukup progres begitu di dalam melihat dinamika politik ini. Apalagi kalau kita bicara tentang pilkades ya, pemilihan kepala desa ini kan sangat luar biasa kontestasinya ya. Persaingan antara tokoh di desa itu ya kadang-kadang membuat ya orang selalu bicara demokrasi ya. Demokrasi ini dianggap sebagai demokrasi begitu ya, pertunjukan yang sangat gila begitu. Orang sampai putus silaturahmi, kemudian saling demo, tidak mau menerima hasil pilkades ya. Nah, ini sebenarnya masyarakat kita ini butuh edukasi ya, butuh bertahun-tahun untuk membangun kultur demokrasi yang bagus begitu. Jadi misalkan kalau kita lihat konteks Pilpres Amerika ini kan dari dulu mereka sudah ratusan tahun ya sudah dibangun demokrasi itu. Mereka sudah mapan begitu. Nah, kita di Indonesia kita baru belajar tahun 1945 sejak kita merdeka, banyak sekali pemberontakan kepada pemerintahan baru pada waktu itu, kepada Soekarno. Lalu kemudian ada Orde Baru. Nah, sekarang lah kita kemudian menghadapi yang disebut dengan era reformasi ini, yaitu era perubahan ya.
di mana akses orang untuk berpendapat, ya, hak asasi manusia mulai muncul, ya. Tetapi di sisi lain kalau kita lihat dampaknya juga sangat banyak, ya. Di Indonesia ini misalkan kemarin ada persoalan politik identitas, ya, bagaimana kemudian pemilihan gubernur di DKI Jakarta seperti kasusnya Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok, beliau kemudian didemo oleh kelompok-kelompok Islam garis kanan, ya, kalau saya menyebutnya garis kanan. Nah, ini yang kemudian menghantam beliau, memunculkan politik identitas. Saya kira ini juga menarik kita diskusikan nanti. Bagaimana kondisi politik di Indonesia sekarang, ya, kalau kita bicara dalam perspektif sosiologi, ya. Tetapi bagaimanapun bahwa kalau dalam kacamata sosiologi, dalam kacamata kebudayaan, masyarakat kita ini butuh adaptasi, begitu, butuh edukasi untuk belajar tentang politik yang inklusif, politik yang kondusif, ya, sehingga tujuan-tujuan demokrasi itu bisa tercapai. Karena banyak orang berpikir, ya, kita di era demokrasi ini bukan kemajuan saja yang kita capai, tetapi ada kemunduran-kemunduran, begitu. Misalkan kesejahteraan belum cukup, ya, bagi masyarakat, ya, masih banyak masyarakat kita yang tidak punya rumah, jobless, ya, pengangguran, tidak sejahtera lah intinya. Padahal demokrasi itu salah satu tujuannya adalah bagaimana kemudian membangun kesejahteraan masyarakat melalui demokrasi ini. Tetapi seringkali tidak linear, ya. Kita pilpres kita hebat, pilkada kita lancar, ya, tetapi perilaku-perilaku koruptif yang dilakukan oleh kepala daerah maupun pemerintah pusat ini yang kemudian menjadi beban pemerintah kita untuk melakukan reformasi birokrasi, ya, reformasi ekonomi di tingkat bawah, begitu. Sehingga apa? Pembangunan kita, katakanlah yang budgetnya 20 miliar misalkan, lalu disunat 15 miliarnya hanya tinggal 5 miliar, ya. Nah, ini yang kemudian menjadi problem, ya, isu korupsi di Indonesia masih sangat kuat, begitu. Oke, mungkin itu pengantar dari saya. Teman-teman boleh bertanya, boleh mengkritisi. Jadi materi kita hari ini bicara tentang sosiologi politik, ya, dalam konteks kebudayaan. Saya kira itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.